Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Kembali lagi bertemu di channel saya Belajar Bersama. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustazah akan melanjutkan materi hari ini. Subpokok bagian D, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ialah mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang dibaca dan didengar dengan tepat. Struktur teks eksposisi. Adapun struktur teks eksposisi diantaranya yaitu 1. Judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaknya ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. 2. Pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengan penulis. 3. Argumentasi atau alasan. Bagian dari teks eksposisi adalah argumentasi atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasannya. 4. Penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pengulangan disebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan, hingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. 1. Pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona atau kata ganti orang yaitu persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, akhirannya, akhiranmu, akhiranku, dan awalan si. Dan persona jamak contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang yaitu pronomina petunjuk. Contohnya seperti ini, itu, di sini, di situ, di sana. Dan pronomina penanya contohnya seperti apa, di mana, siapa. 2. Nomina dan verba. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan.
Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lainnya. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. 3. Konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi contohnya pada kenyataannya, kemudian lebih lanjut, untuk memperkuat argumentasi. Kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan dalam konteks pengajuan pendapat tentang kebijakan bahasa ASEAN itu. Penulis menghubungkan argumentasi dengan kata hubung pada kenyataannya, kemudian, dan lebih lanjut. Idealnya, argumentasi tidak disajikan secara acak. Kata hubung seperti itu dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang paling kuat menuju ke yang paling lemah atau sebaliknya. Contoh teks eksposisi beserta strukturnya. Realita hukum di Indonesia. 1. Tesis. Dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun, realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. 2. Argumentasi. Bukan rahasia umum lagi bahwa koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun, belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. 3. Penegasan ulang. Hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu, beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang, jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Contoh teks eksposisi tentang pendidikan. WTO atau World Trade Organization, globalisasi, yang ditulis oleh Puspita Gita Purnama blogspot.com. 1. Tesis. Peran dan manfaat WTO globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional. Salah satunya adalah liberalisasi perdagangan yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. 2. Argumentasi. Indonesia menganut perekonomian terbuka. Sangat sulit untuk mengelak dari dinamika ekonomi internasional yang semakin mengglobal ini. Konsekuensinya, pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal. Karena kebijakan unilateral dan ratifikasi kerjasama perdagangan internasional atau regional dan global yang harus dilakukan Indonesia, World Trade Center Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan salah satu badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. 3. Penegasan ulang. Sistem perdagangan multilateral WTO
diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa selalu memperhatikan protokol kesehatan ya. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Apabila ingin keluar rumah, harus menggunakan masker dan selalu menjaga jarak. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.